Oke, kali ini kita akan membahas tentang cerita-cerita yang pernah dialami oleh sebagian orang. Cerita-cerita yang sangat menakutkan pastinya. Yang pertama, yang dialami oleh seseorang yang menaiki bus. Itu bus antu jurusan Bekasi, Bandung. Cerita seram ini pertama datang dari kisah yang pernah viral beberapa waktu lalu di media sosial. Adalah bus hantu yang dialami oleh pemilik akun Instagram kita sensor dan diunggah ulang oleh pemilik akun Twitter kita sensor lagi. Dikisahkan bahwa pada suatu malam si naik bus dari Bekasi menuju ke arah Bandung. Awalnya ia biasa saja saat menaiki bus, tapi lama-kelamaan dirinya merasa ada yang tidak beres. Dirinya melihat semua penumpang yang ada di kendaraan terlihat pucat, dan seketika tercium bau anyir. Akhirnya, ia pun merekam semua yang ada di dalam bus memakai smartphone. Namun hasilnya sungguh mengagetkan. Tak tampak seorang pun penumpang yang terekam di dalam ponsel, padahal ia yakin kalau bus sedang penuh oleh penumpang. Ia pun akhirnya tetap diam dan menunggu bus sampai ke tujuan, lalu bercak darah di lantai SMA di daerah Jawa Timur, yaitu di Malang. Mempunyai banyak cerita mistis di baliknya, salah satunya seperti di SMA yang kisahnya sudah sangat melegenda. Bagi yang belum tahu, SMA kita sensor atau sebutan dari SMA ini sering terlihat lantai dengan bercak darah pada aulanya. Padahal sudah sering dibersihkan, tapi tetap saja noda tersebut muncul. Lebih menyeramkannya lagi, bercak tersebut masih ada meskipun sudah lantainya diganti. Maka dari itu, supaya tidak menjadi masalah lagi, lantai diganti dengan ubin kayu yang mempunyai warna gelap. Konon darah-darah tersebut adalah bekas dari pembantaian tentara pada saat zaman penjajahan beratus-ratus tahun yang lalu. Lalu, cerita tentang kampus. Selain sekolah, kampus juga banyak sekali menyimpan kisah mistis di dalamnya. Salah satunya adalah sebuah universitas. Di kampus bergengsi tersebut terdapat yang bernama kita sensor. Arwah yang satu ini sudah terkenal di Siantero kampus, dan sosoknya kerap terlihat di malam hari, baik dari CCTV maupun mahasiswa yang masih ada di kampus saat malam hari. Sebenarnya sosok dari Ted ini tidak begitu menyeramkan. Pasalnya ia mempunyai penampilan seperti mahasiswa biasa, namun yang membuatnya terlihat menakutkan adalah tatapannya yang kosong dan wajahnya yang pucat. Menurut beberapa cerita, yang dulunya adalah mahasiswa yang terpaksa bunuh diri karena judul skripsinya ditolak oleh kampus. Lalu, kisah di lubang buaya yang sudah tersohor. Kisah mistis lainnya datang dari lubang buaya yang merupakan salah satu wisata sejarah di ibu kota Jakarta. Tempat ini dulunya terjadi sebuah tragedi kelam, yang mana lokasi ini menjadi tempat pembuangan mayat dari korban G30 SPKI. Oleh karenanya sampai saat ini, tempat tersebut masih memberikan nuansa yang sangat menyeramkan bagi siapa saja yang melihatnya. Ditambah menurut beberapa cerita yang beredar, bahwa di saat malam hari kerap kali terlihat penampakan tentara yang wajahnya berlumuran darah. Lalu di tahun 2018 lalu, ada cerita yang sangat menakutkan yang sempat viral. Adalah rumah Eyang di Yogyakarta yang dikisahkan melalui akun YouTube salah satu YouTuber. Rumah tersebut adalah milik nenek dari teman Ted yang bernama Mister. Di rumah tersebut ada banyak sekali peristiwa yang sangat tidak masuk akal, seperti lemari yang tiba-tiba bergerak sendiri, kemudian penampakan setengah badan yang berjalan di belakang rumah. Lalu ada juga alat pel
yang tiba-tiba berubah menjadi kuntilanak, dan masih banyak lagi. Lalu ada lagi cerita Alas Purwo. Siapa yang masuk tak akan bisa keluar. Tidak jauh dari KKN Desa Penari yang sempat viral ceritanya ini, ada kisah Alas Purwo di Banyuwangi yang menjadi sorotan sejak dulu. Kawasan ini dikenal dengan adanya kerajaan makhluk gaib yang sangat besar, sehingga banyak orang yang agak takut untuk melewatinya. Banyak cerita mistis yang tersebar dari hutan satu ini. Salah satunya adalah orang-orang tidak bisa keluar dari hutan tersebut. Apabila sudah masuk ke area terlarang, orang yang melewatinya akan disesatkan oleh penunggu Alas Purwo. Selain cerita di atas, ada juga kisah tentang hantu yang sangat legenda. Sosok ini adalah hantu tanpa kepala yang kerap berkeliaran di kawasan pemakaman pada malam hari. Sosok satu ini pernah ditemukan oleh penjaga makam. Menurut penglihatannya, sosok tersebut terlihat seperti pastur yang berjalan untuk mencari makamnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1986 silam. Nah, karena kisah ini sangat terkenal, hantu ini pernah dijadikan sebuah film beberapa tahun yang lalu, yaitu hantu jeruk perut. Lalu selanjutnya adalah rumah kapal didiami jin menyerupai kelelawar. Selanjutnya ada rumah kapal yang mempunyai cerita menakutkan di dalamnya. Terletak di Teluk Betuk Utara, Bandar Lampung. Rumah ini sebenarnya tidak terlalu besar, namun begitu kalian melihatnya, aura mistis pun langsung terasa. Konon masyarakat mempercayai bahwa ada banyak sekali jin yang bertempat tinggal di dalamnya. Salah satunya yang kerap dilihat adalah sosok tinggi besar dan mirip dengan kelelawar. Kemudian ada juga siluman naga yang juga dipercaya bertempat tinggal di sana. Keseraman di rumah ini semakin kental lantaran banyak kecelakaan yang terjadi di depan rumah tersebut. Keluarga tak kasat mata. Kisah yang sempat viral di Kaskus ini, di forum bernama Kaskus sempat viral sebuah cerita menakutkan yang diberi judul Keluarga Tak Kasat Mata. Cerita ini dikisahkan oleh tokoh bernama Genta. Ternyata ini bukan hanya cerita fiksi, melainkan pengalamannya sendiri saat berkantor sebuah rumah tua di kawasan kota Yogyakarta. Genta menceritakan banyak peristiwa di luar nalar yang telah ia alami. Dirinya juga bertemu sosok-sosok tak menyenangkan yang kerap mengganggunya dan temannya, seperti kuntilanak, nenek berkerudung, anak-anak yang berjalan mundur, sampai dengan sundul bolong yang bernama Siti. Dibantu melahirkan oleh makhluk halus. Kisah selanjutnya yang tidak kalah menyeramkan adalah dibantu melahirkan oleh makhluk halus. Pada mulanya ada seorang ibu yang sudah datang ke sebuah rumah sakit karena sudah waktunya untuk melahirkan, dan akhirnya sang ibu tersebut melahirkan dengan selamat. Namun setelah keluar dari rumah sakit, warga sekitar bertanya-tanya kepada ibu tersebut. Pasalnya ibu tersebut keluar dari rumah sakit yang bernama Ted, yang sudah tidak terpakai sejak lama. Namun ibu tersebut dengan yakin menjawab bahwa ia masuk ke rumah sakit pada umumnya dengan banyak dokter, perawat, dan pasien-pasien lainnya. Kini rumah sakit tersebut dipindahkan ke lokasi baru di Karangtengah, Santawan, Sananwetan.
Pesanan Wetan di Blitar. Begitulah beberapa cerita yang seram yang viral di Indonesia. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah mendengar cerita-cerita tersebut. Demikian, semoga kalian, apabila kalian ingin merasakan cerita ini lebih menyeramkan, cobalah kalian dengarkan pada saat malam hari, di saat semua orang terlelap tidur. Cobalah dengarkan cerita-cerita yang saya bacakan tadi.